Dua ulama dengan dua pemahaman yang berbeda. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Hadis pertama, kalau ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepatlah kuburkan. Setelah kalian kuburkan cepat-cepat, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil pertama. Sampai tak Pak Ustaz? Sampailah. Dalil saya bacakan. Dibacakan dalil tak percaya. Dibacakan logika tak percaya. Tak juga dia percaya. Salah seorang ulama di Indonesia diduga menyebarkan paham Wahabi, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad merupakan seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang sering menjelaskan kajian agama Islam, khususnya kajian terkait ilmu hadis dan ilmu fikih. Dia dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Di saat menerangkan sebuah hadis, di dalam kajian Yazid Jawas dan Abdul Somad ada yang berbeda. Saat kajian mereka menjelaskan tentang orang mati dikirimi atau dibacakan surah Al-Fatihah, dua ulama ini berbeda pendapat. Yazid Jawas melarang atau membatalkan orang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Menurutnya, orang yang sudah meninggal tidak bisa dibacakan ayat-ayat Al-Quran, atau lebih jelasnya tidak bisa dikirimi pahala. Nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Yazid Jawas berpedoman kepada dalil Al-Quran surah An-Najm ayat 39. Surah An-Najm ayat 39 menjelaskan tentang yang manusia tidak akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan kecuali dengan usaha dan perjuangan. Ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Yazid Jawas membawa ayat ini pada kajian orang yang sudah meninggal tidak bisa diberi pahala. Padahal dalam surah An-Najm ayat 39, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Islam terkait dengan ikhtiar atau usaha. Sebab dalam Islam yang dilihat bukan hanya hasil, tapi juga proses usaha mendapat sesuatu juga dinilai. Artinya, sebagai umat muslim diwajibkan ikhtiar. Adapun tentang hadiah pahala buat orang yang sudah meninggal, dalam hadis dijelaskan, hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh dan solehah yang berdoa baginya. Dalam hadis ini ada doa yang diamalkan orang hidup yang pahalanya sampai pada orang yang sudah meninggal. Artinya, hadiah atau pemberian adalah nikmat Tuhan yang patut disyukuri. Dan orang yang sudah meninggal akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah didapatkan dari hadiah doa orang-orang yang masih hidup. Di sisi lain, Ustadz Abdul Somad dalam kajiannya tentang pahala buat orang yang sudah meninggal, Ustadz Abdul Somad menjelaskan sebuah hadis tentang diperintahkannya baca ayat-ayat Al-Quran buat orang yang sudah meninggal. Kalau ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepatlah kuburkan. Setelah kalian kuburkan cepat-cepat, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil pertama. Sampai tak Pak Ustaz? Sampailah. Dalil saya bacakan. Udah itu tanya dulu. Sampai tak Pak Ustaz? Nah, coba bacakan.
Balik lagi nggak? Berarti sampai. Dibacakan dalil tak percaya, dibacakan logika tak percaya. Artinya, sangatlah penting membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Bahkan, dalam tafsir Yasin dijelaskan, bila surah Yasin dibacakan di samping orang yang meninggal, maka dengan fadilahnya surah Yasin bisa meringankan siksa kubur. Semua itu menjelaskan bahwa selain dari hasil yang kita lakukan, ada juga rizki dari Tuhan dalam bentuk hadiah atau pemberian dari orang lain yang akan membuat kita senang dan bergembira dunia maupun akhirat. Disitulah perbedaan dalil Yazid Jawas dan Abdus Somad yang bisa mencerahkan pemahaman kita dan menambahkan ilmu agama yang kita miliki, dan untuk mengetahui siapa ulama Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu diketahui, golongan Wahabi tidak termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam Muktamar Internasional Aswaja yang dihadiri oleh ulama-ulama seluruh dunia Islam yang diselenggarakan di Czech pada Agustus 2016, menegaskan bahwa yang disebut golongan Aswaja saat ini adalah mereka yang secara akidah mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dan secara fikih mengikuti salah satu madhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta secara tasawuf mengikuti Imam Al-Junaidi dan ulama-ulama tasawuf yang sejalan dengannya. Karena ulama-ulama ini dan ulama-ulama lain yang sejalan dengan mereka dari dulu hingga sekarang adalah pengawal wahyu dan sebenarnya, dan pembawa misi Islam yang rahmatan lil alamin. Muktamar itu juga meluruskan klaim Wahabi sebagai golongan yang paling merepresentasikan golongan Aswaja. Nyatanya Wahabi bertolak belakang dengan semangat, doktrin, dan ajaran Aswaja. Dan oleh sebab itu, Wahabi dalam Muktamar Internasional itu disepakati tidak masuk, dikeluarkan dari dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga distorsi paham Aswaja yang selama ini diidentikan dengan Wahabi dan bernuansakan kekerasan dan pembid'ahan dapat ditarik ke dalam relnya yang benar. Wallahu a'lam bishawab.